Endang Adrian Fatiana, pelaku usaha mikro kecil dan menengah asal Cibinong Bogor, tak berpangku tangan ketika wabah corona datang ke Indonesia. Bahkan pria dengan 2 anak ini berani melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan pengusaha-pengusaha lain. Yana, demikian sapa anak kerapnya. Ketika usaha rental alat-alat kemah dan pendakian gunungnya sepi karena corona, dia malah membuka peluang baru. Ia memberikan alat dan modal usaha kepada 50 orang sekaligus. Kenapa Yana bersedia melakukan itu? Ikuti obrolan kami di Pengennya Sufi dalam edisi Makna Keberanian dan Keyakinan dalam Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel di Cerita Manusia. Edisi kali ini masih di edisinya Pengennya Sufi. Nah, kali ini kita berada di markas besarnya. Kita selalu bertamu ya, Bo Otong. Ini Bang Toto. Lagi ngoprek-ngoprek ke rumah orang, nggak tahu, mumpung nggak ada. Yang punyanya belum datang, jadi kita ngoprek-ngoprek dulu lah. Kita ada di markas besarnya Lentera di daerah Cibinong dan sekitarnya. Nah, toh tadi masa nggak tuh yang orang macet waktu kita kesini tuh macet, ada motor mogok. Yang lu lihat itu adalah itu macet dan orang acuh banget. Nggak ada yang bantu sama sekali. Padahal itu kan masih, maksudnya gini loh, ya udah lu bantuin dia, dan kalau kita memang jauh banget gitu, lu bantuin dia, singkirkan, dorong bareng, udah kelar tuh kemacetan gitu tuh. Pun kalau deket lokasinya, gue juga nggak turun, paling teriak-teriak aja. Nah itu tuh, ini hal kecil itu ya, hal kecil tapi sebenarnya kalau dia bisa, ya udah turun 1 orang, dorong bantu ke pinggir tuh, kemacetan tuh orang nggak jadi emosi semua. Kenapa sih terus kan orang nggak banget emosi? Jadi karena orang merasa dirinya paling penting, menganggap masalah dirinya itu paling penting, dan orang lain dipaksa untuk mengerti dia, sementara dia nggak mau mengerti orang lain. Jadi egois kalau bahasa ini. Berarti kan tadi itu orang-orang penting semua itu. Menurut dia. Kalau menurut kita paling penting. Oh iya. Ya kan? Nah, apa pengaruh juga yang namanya apa ya? COVID. Apa masyarakat akhirnya berubah karena kondisi itu gitu. Covid ini, pandemi ini memperparah. Yang udah parah. Yang kondisinya sekarang orang mengutamakan materialis, kebendaan. Jadi apa namanya, dengan adanya pandemi ada yang namanya social distance, jaga jarak. Dan itu udah sebenarnya jaga jarak udah tertulis jelas di belakang. Betul. Artinya ketika jaga jarak kita memikirkan diri sendiri, disuruh memikirkan diri. Akhirnya rasa toleransi kita nggak ada, rasa kepedulian kita nggak ada, rasa kerjasama menghargai orang lain sudah semakin hilang. Bahkan pelit ya. Pelit, julid, mentang-mentang ekonomi sulit. Nah, ngadepin ekonomi sulit kan orang punya macam-macam cara itu ya. Termasuk gua, mungkin ada beberapa yang ngambil ngepet lah, nyopet lah, yang sekarang kepepet tadi kan. Itu bagian kecil usaha yang ibaratnya bagian usaha untuk mengatasi yang sulit menyelamatkan diri sendiri gitu. Ada berbagai bidang yang karena COVID ini luar biasa efeknya, akhirnya dengan apa ya, berpikir keras, ada beberapa bidang yang masih bertahan Dengan cara apapun. Dikala yang lain dengan bidang yang sama itu udah pada tumbang, pulang kampung, warkop tutup, warteg juga tutup karena nggak bisa makan di tempat dan lain sebagainya. Ini berbenturan sama kebijakan juga pemerintah. Nah, ngatasin ini kan ada beberapa cara orang yang memang di luar apa ya, kepikiran kali itu ya. Ada orang minjem duit, ya kan, buat nambahin usaha padahal sepi. Nah kan, nambah modal padahal sepi kondisinya. Nah itulah tuh yang kita kadang apa ya, butuh pencerahan dari orang lain itu. Nggak nyampe nih, gua nggak nyampe ke sana nih gitu.
untuk nyari solusi kayak Iya makanya hidup lu menderita terus, hidup lu begini terus, susah terus, merasa kurang terus, karena nggak nyampe-nyampe. itu dia tuh. Itu yang buat lu apa? Padahal sudah punya ini, sudah punya itu, Nah. masih merasa kurang aja, merasa ya itu kan nggak nyampe-nyampe. Karena gue orangnya serba kekurangan itu. Hmm. Ada referensinya tuh untuk apa ya, berbagi dengan kita dalam hal mengatasi kondisi saat ini yang punya ide-ide hebat yang kita lihat doang gitu. Ya kebenaran ini kita di Cibinong ini, kawan kita ini yang bakal kita kepuki di sini nanti nih, supaya bicara gitu. Udah diacak-acak ya di rumahnya. Orangnya kita kepuki pulang kita minta honor. Nah, ini tuan rumah belum panggil gitu. Hah? Mas tuan rumah. Panggil lah, panggil. Coba panggil. Wah, ini cak. Ini gue cara manggil orangnya beda toh. Ini coba. Sekarang udah sembahyang, gue tarik kali keluar kali orangnya. Tuan rumah, akang ya nak, keluar. Hadir lah. Hadir. Nah, orang ini. Kumaha Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana? Udah siap buat ngisi amplop? Ada buat siapa? Siapa? Itu ngisi kan? Ya, yang gambar Pak Karno gitu. Ada. Duit monopoli ada deh. Duit monopolinya ada. Boleh, nih, Kang. Punten ini mah udah dioprek-oprek rumahnya, ya kan? Biasa dioprek-oprek. Udah kayak kucing garong, ya kan? Udah masuk tadi lewat dapur, ngoprek-ngoprek gitu. Nah, kumaha kabar Kang Yana, sehat ya? Alhamdulillah. Kata orang sekarang ini jadi hal yang wajib ketika orang ketemu. Kumaha gimana kabarnya, sehat? Padahal seharusnya dari dulu, dari dulu seharusnya sini sini. Nah, seharusnya dari dulu itu udah terucap ya dok. Ya, terus kenapa konotasinya gimana kabar sehat? Wajib, suatu kewajiban yang nanya pakai kata-kata sehat. Ya, karena kalau nggak sehat juga gue malas ngelakuinnya. Gue pengen ganti dengan kata-kata gimana waras kan gitu. Oh, itu lebih kacau lagi. Karena sekarang ini banyak orang yang nggak waras. Seperti tadi. Ya kira salah satunya aja kita suruh terangin apa itu ketidakwarasannya sampai di mana. Karena kadang-kadang kita perlu belajar sama orang-orang yang kurang waras itu tadi. Nah ini, jadi teman-teman kita kali ini apa namanya? Kalau kemarin episode sebelumnya kita belajar sama orang yang apa namanya kurang waras, ini juga sama nih. Kali ini kita belajar yang menarik dari salah satu orang yang nggak waras dalam hal yang positif ya. Nanti dapat juga uang jajan setelah ini, setelah anaknya. Ciki. Ya. Tuh Kang, kumaha Kang? Apanya? Apanya? Ayah. Gimana usaha sekarang? Usaha dulu. Benar. Alhamdulillah masih seperti ini. Ya walaupun pandemi ya ngalir aja kita mah. Ngalir aja. Apa yang dipikirin pandemi. Jadi apa usaha awalnya ini? Awalnya nih tenda camping. buka rental penyewaan tenda camping, naik gunung, jalan outdoor, di gathering, bau alam. Nah, semenjak kena pandemi ini kan banyak tempat-tempat yang nggak boleh kumpul. Nah, pasti kena imbas dong. Jelas. Dan ketika kena imbas, yang bikin gue terkejut itu adalah itu menawarkan usaha baslok ya, bakso cilok itu, bakso colok, dan itu cara penawarannya menarik toh. Jadi orang siapa yang berusaha dikasih modal semua peralatannya. Yang penting niatnya mau usaha, karena nggak semua orang itu punya niat usaha. Ini dia enggak, dia justru kasih dulu ke orang itu. Nggak takut hilang, nggak takut orang itu cuma bercanda, usahanya nggak serius. Dia datang tapi kasih aja. Langkah pertama dulu berapa? 50 but. 50 but disebar begitu aja. Nah, sebelum jauh ada baslok, ada penyewaan tenda. Itu rumah. Itu ada maksudnya gitu loh.
Udah buat ngapain lagi bikin usaha paslok gitu loh. Sementara tenda kan udah berjalan. Nah, ngapain kan? Ya kagak ada hubungannya. Ya kita kan istilahnya apa ya? Selama pandemi ini kan ibaratnya tenda itu kurang. Kita eventnya itu emang kurang. Kita coba cari terobosan lah, semacam cari terobosan. Gimana caranya perputaran ekonomi itu tetap ada walaupun sedikit, tapi tetap ada. Ekonomi keluarga atau ekonomi secara lentera utuh? Ya terutama kan di sini dulu kan keluarga dulu, keluarga Oke. ada karyawan kita juga mesti hidup juga kan. Itu salah satu bagian dari keluarga kita juga. Karyawan itu bagian dari keluarga. Ada beberapa yang masih ngikut, ya, alhamdulillah. Dengan harapannya dengan seperti itu kan perputaran itu tetap ada. Walaupun mungkin dengan sistem seperti itu resiko ya. Resiko itu tetap ada, pasti resiko ada. Tapi kita jalanin aja lillahi ta'ala. Jadi Lillahi ta'ala tuh. lillahi ta'ala. Berserah lagi dong. Nah, iya, yang penting kan kita usaha maksimal. Usaha kita maksimal sampai batas waktu lah. Sampai batas waktu kemampuan kita. Kan yang usaha kita udah kan yang ngasih kan tetap Allah. Iya, usaha kita udah sama Allah weh. Jadi Non pusing nyawa. apa namanya? Ya kalau dari kacamata pengusaha kan jarang pengusaha yang berani mengambil resiko besar. Pasti ngukur BP gitu. Iya. Ngukur kembali modal kapan nih? Logikanya kan seperti itu. Ini kok orang dikasih dulu, nanti belakangannya ini mau dijerat apa sebenarnya orang-orang itu yang lokasi dijebak, dijerat atau nantinya bakal dihisap atau kayak gimana gitu kan? Apalagi gimana ya? Ini kan betul. zaman sekarang. Ini kan maksudnya ini solusi untuk saat ini Basok adalah solusi. Nah, bagaimana ketika lentera sudah berjalan, kan udah nggak jadi solusi lagi, semua udah normal lagi. Ya, satu-satu dulu. Ah, yang iya, tadi dulu betul. supaya nggak melebar. Iya, iya. Apa? Sebenarnya apa benar niatnya itu lillahi ta'ala? Apa memang ujung-ujungnya lo mau ngejebak orang-orang itu? Gimana? Ada ngapain ngejebak gue ya? Apa ya? Karena sudah biasa terjebak. Masa terjebak kayak gitu. Jadi udah tahan banting. Iya. Jadi itu kan kembali lagi ya kan. Kita ini di masa pandemi kayak gini terus terang cari modal aja mungkin susah ya. Nah, Banyak orang pengen usaha tapi nggak punya modal. Hmm. Salah satu solusinya dengan cara seperti ini walaupun mungkin resiko apa namanya resiko untuk ruginya mungkin ada, itu pasti namanya saya itu pasti ada. Tapi seseorang itu ya kan, kalau dikasih sebuah amanah, apalagi dia punya istilahnya dengan dasar pendidikan keluarga yang baik, pasti dia akan menjaga amanahnya itu. Kita punya kepercayaan itu. Saya menanamkan kepercayaan ke user ya kan, ke seller kayak gitu, sistem kepercayaan seperti itu. Mudah-mudahan kepercayaan itu bisa dipegang oleh mereka. Itu aja sih, simpel aja dong. Dan masih ada manusia-manusia yang bisa dipercaya. Nah, itu untuk pemilihan loh. Ya. Orang aja Langka. langka. Iya. Lu aja kan nggak percaya sama gue. Maksudnya untuk gue yang sudah kenal dengan Akang, artinya ada apa ya? Ada ikatan perkenalan udah sudah lama ikatan. Belum tentu juga Akang percaya sama gue. Ya, makanya hidupnya susah terus. Makanya susah dipercaya. Nah, Kan itu. begitu pada akhirnya. Apalagi sama orang-orang yang Baru dinilai wah bisa dipercaya nih, lihat dari mana? terus ada seleksi khusus, ada treatment khusus, atau balik lagi ke seleksi alam? Seleksi alam aja, Seleksi alam. seleksi alam. Kita kan siap, berarti dengan seperti itu kan siap nanggung resiko ya. Kalau dari usaha kita siap nanggung resiko, tapi semuanya kita kembali tadi yang di awal ya. Semuanya lillahi ta'ala. Kita di situ mudah-mudahan dijadikan usaha itu sebagai ibadah. Nah, Kita lihatnya seperti itu, anggap itu sebagai ibadah, insya Allah
Itu kan klise. Ibadah, itu klise lah. Kan ibadah ada cara lain, senyum aja ibadah tuh. Semua orang sekarang mengaku ibadah. Coba lo lihat di medsos. Amal harus dipublikasi. Terus apa namanya, sholat, Dokumentasi. mumpung masih tahiyat awalnya, ya kan, foto dulu belum tahiyat kan makin gila sekarang orang kan. Biarin aja yang mau publikasi kayak gitu mah. Ini biarin aja, itu kan berarti kan cuma penilaian manusia doang. Gini loh, Kita kan mau nilai kan bukan kita sendiri, Allah ini. tadi ada yang menarik. Ketika lu berani menghadapi resiko, artinya lu siap terhadap sebuah kehilangan. Kehilangan akan sesuatu yang modal yang tadi, pasti modal yang sudah dijadikan alat-alat tadi itu. Kehilangan benda. Ketika otong lah. Lo kalau kehilangan motor lu gimana? Sedih nggak? Wah, sedih lah. Kenapa itu? Mereka kan punya gua kan. Karena kreditannya belum lunas. Nah, kreditan belum lunas. Tambah itu lagi. Tambah apa? Memang butuh sehari-hari maka pakai juga kegiatan. kegiatan. Iya, Iya. itu kehilangan. Lah benar. Tapi kalau yang kehilangan palura, motornya palura, lu ikut sedih gak? Ini bodoh amat. Kenapa itu? Kenapa? Lah nggak ada hubungan sama gua. Bukan karena lu bukan punya lu. Bukan punya gua juga. Nah itulah. Nah, ini yang menarik di sini. Artinya ketika lu merasa tidak memiliki, hilang, ini bodo amat. Nah iya. Apakah ada mental seperti itu atau gimana? Kok berani kehilangan, berani Resiko resiko kehilangan. itu tadi, resiko kehilangan itu. Kan gini, kita itu modal itu kan dikasih sama Dulu dikasih berapa? Sama Allah dikasih berapa memang? antara manusia lagi lah. Oh. Tabungannya punya apa deh itu. Oh, Ini antara manusia juga kan. Bukan berarti Allah. Ini dari Allah sekarang diblokir gitu kan. Mungkin lah. Zaman ini kali ya. Makanya kita kalau emang ini kan kenapa sih dibikin seperti itu? Kita sih enjoy aja. Toh modal kita Allah yang ngasih, Allah juga insya Allah yang jaga. Saya yakin aja, saya yakin sama Allah itu aja. Ini ngeri itu. Ini udah nggak mikirin lagi yang namanya kalau tuh apa, kalau orang 50 dikasih 50 nilainya udah nggak mikir lagi. Bahkan mungkin itu akan mengaktifasi dia punya untuk wah kayaknya kurang 50 gue tambah lagi. Walaupun dia kemarin udah kehilangan tuh. Artinya Karena modalnya udah langsung dari atas. Pengalaman kemarin kan ya ada aja kan. Oh regulatornya ditukar gitu kan. Ada aja. Kompornya ditukar gitu kan. Oh, gue jadi inget gue. lu nyindir. Lah, Ya ada bener. Kompor gitu kan. Terus wah macam-macam dah ya kita tawa aja senyum aja kayak gitu. Lah kita udah siap nanggung resiko dan seperti itu kan kita siap nanggung resiko ngapain sih bikin beban? Nikmatin aja. Tapi ini udah jalan ada setahun udah atau selama pandemi ini? Cuma berapa bulan? Terus sekarang perkembangannya berapa? Perkembangannya bagaimana usaha ini? Dari 50 sekarang nambah atau berkurang? Masih tetap 50. Masih tetap. Dan perputaran uangnya gimana? Perputaran uangnya Ya modal kita keluar terus. masih keluar modal belum kembali. Mau sampai kapan? Kita sampai bosan. Sampai berarti besok kalau betul kan nanti. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di lapangan yang 50 binaan itu ya apa ya, partner lah ya, partner itu, Mitra lah. mitra ya, mereka nggak bosan dan jadi tuntutan akhirnya ada tuntutan bahwa usahanya harus berjalan. Itu ketika lu bosan itu gimana? tetap jalan. Kalau misalkan masih ada yang mau jalanin, masih ada jualan, kita tetap jalan. Karena kan itu mungkin ya kan itu jadi sumber kehidupan mereka. Itu kan jadi nilai apa ya? Mungkin ya kalau misalkan Allah mencatat itu sebagai amal ibadah kita ya alhamdulillah. Ini kenapa gua ngerasa ngobrol sama kakek-kakek? Rasanya Beda dong. Ngobrolan ketika mungkin berapa ya 10 tahun yang lalu. Kayaknya yang ubahan lu udah murahan gua tapi yang kakek-kakek ini. Makanya. Kayak kita nasihatin. Iya kayak. Gua jadi kita yang digebukin. Bukan kita. Padahal lihatnya kita main kebukin dia. Nah, ini menarik ya.
secara halus ternyata terbantu orang. Ternyata dengan adanya diberikan modal terbantu, bahkan jadi penghasilan utama saat ini yang susah ya, yang saat ini dalam kondisi susah. Artinya ada manfaat yang secara tidak langsung. Yang tadi dibilang jariah itu, kembali lagi ke amal jariah, tabungan untuk di atas. Dan masalah modal nggak takut, karena orang dikasih sama Allah, ngapain itu takut? Artinya Gitu. gini, ketakutan manusia zaman sekarang, ketakutan orang-orang yang takut rugi, takut miskin, takut menderita, begini. Bukan, lo masih menderita. Nggak bisa dibohongin. Dia menderita ke dia banget ya. Iya. Ya, gua menuju ke sini nggak enak. Iya, iya. Nggak ada sumber. Hubungannya sama uploadan. Dia pulang dia apa deh? Lupa apa? Biar pulang biar risih ya, bro. Itu Ada duit monopoly aku nggak ya. apa namanya? Sebenarnya ya itu tadi takut miskin, takut sengsara, takut mati, menderita, gitu. Itu sebenarnya nggak perlu, karena itu ketika dikembalikan sama yang punya hidup, sama Tuhan, sama Allah, serahkan aja sama dia. Sudah yang mengatur apa seperti itu. Karena kenapa orang kok nggak berani menyerahkan hidupnya sama Allah? Kenapa itu? Sebenarnya apa yang terjadi sama manusia kebanyakan sekarang ini? Wah, itu tanya masing-masing. Enggak, kalau pendapat saya gini ya, kalau pendapat gua ya, ya kan, kalau kita sendiri mungkin kita hidup dari Allah. Apapun kan, jadi kan kita cuma bisa semuanya juga milik Allah. Cuma pura-pura yakin nih, padahal nggak yakin apa sama Allahnya, sama kita gitu. Atau pemahamannya, atau apa yang membuat Mungkin orang pemahaman, pemahaman. mungkin ya kan, belum pernah nulis seperti itu sih. Ada titik nggak? Maksudnya kan itu mungkin karena kena di satu titik, satu momen akhirnya keyakinan itu terhadap Allah itu, wah, nggak mungkin campur tangan dia, ini orang kerja keras. Mungkin nggak kan? Pernah ngalamin hal itu nggak? Kalau dalam bahasa Ya, mungkin kiai-kiainya bisa. titik itu hidayah, hidayah datang aja. Bisa aja mungkin beberapa orang berpikir seperti itu ya. Kalau kamunya, Itu titik baliknya. Dulu dari awal memang mau usahanya memang mau seperti ini, gitu. Atau awalnya secara manusiawi lah, sebelum memiliki pemahaman yang mumpuni. Artinya kan kita usaha, kita kerja ya buat kesenangan itu, buat ngumpulin benda yang kita senangi, buat mencari cewek yang kita senangi, duit banyak ya kan, dompet tebel. buat pesona sana sini, jalan-jalan sana sini. Iya dong, nggak manusiawi dong. Bener. Nah, itu titik baliknya kapan ketika kok bisa Orientasinya berubah. Orientasinya berubah. Atau kepentok, atau kejebur, atau salah makan, atau apa? Kok bisa jadi salah jalur gitu dari Biasanya kebanyakan orang. Contoh hal kecil, orang naik sepeda karena jatuh, nah ini lebih hati-hati. Ada ya itu Artinya hal kecil. kalau bukan lebih hati, artinya perlu luka dia. Nangis mulai. Nangis. Nah itu Ini gimana? Akan ngalamin apa? Ini karena kan kita emang berusaha dari nol ya, kita dari nol ngalamin macam-macam, ngalamin pahit, manis, segala macam. Baik yang manis yang paling pahitnya sering gitu kan. Banyak yang pahit. Ya, banyak yang pahit ya. Kelihatan Yang tuh. pahit gitu. Gimana, gimana? Pahit itu kan kalau kita mau apa ya? Kalau kita telah sendiri, itu kan sebuah apa ya? yang pahit itu kayak jamu, yang pahit Pahit itu itu juga kayak jamu. bermanfaat. Bermanfaat Oh, pasti. gitu. Itu kan titik balik kita untuk pembelajaran. Artinya kalau untuk nggak mungkin kan hidup itu manis terus, ya, pasti mengalami Pasti pahit. diabetes. Pasti diabetes kalau Kalau pahit itu sudah penyakit pahit itu. makan jamu terus. Ya menderita aja. Di dalam Iya, mati. menderita aja. Di dalam mati. Sampai dulu menemukan kesadaran di balik penderitaan itu. Ya, kayak gitu. Betul. Wih, ngeri. Soal ngalir aja sih kalau saya mau saya tuh ngalir aja. Nggak pakai kalau kita pakai hitungan macam-macam merah apa segala macam pusing. Malah pusing. Malah pusing. Itu biarin aja. Yang berkiblat ke sana biarin aja. Kita mengalir aja sama Allah. Wah. Yang penting kita usaha maksimal gitu aja.
Ya kalau gitu aja udah selesai dong. Udah selesai. Jangan ditutup dulu ya, orangnya belum jelas. Udah selesai, udah lapar kan? Udah matang enggak ya? Ini pengalihan amplop. Pengalihan amplop ini. Bisa aja. Diganti ke makanan. Mungkin ini cara dia bertahan usaha selama ini, cara begini caranya. Begini, betul. Kenapa tiba-tiba baslok? Loh, itu dari mana? Kan ada yang lain yang masih berhubungan sama, ya mungkin gua jual tenda karena gua bisa bikin tenda mungkin, atau Iya. jual hal yang lain. Kenapa Jual baslok? diri. Soal apa gitu. Apa ketika lu mengaca diri kok muka gua kayak baslok? Tahu. Siapa tuh bener tuh? Ya, Mengaca ya? Iya enggak? Ya, colokannya. Ya kenapa kan? Kenapa tiba-tiba baslok? Karena setahu gua adalah cilok ya. Ini lebih tenar. Di masyarakat tuh cilok. Baslok siapa itu baslok? Maklum dari mana? Idenya Dari mana ya? Ayo. Jadi teman-teman, baslok ini adalah hasil perkawinan antara baso sama cilok. Dan walaupun orang tuanya sebenarnya nggak setuju. Tapi karena dua-duanya maksa, Kedua-duanya maksud jadi akhirnya ya baslok. begitulah jadinya. Jadi salah lahir. Aduh. Nah, kenapa baslok gitu? Ya dulu kan jadinya apa ya? Kita eksperimen. Ya kan? Selama pandemi ini usaha apa ya yang bisa jalan ya kan? Kita eksperimen macam-macam tuh kita jalanin, dari mulai jualan apa namanya frozen food. Oh, frozen pernah ya? Pernah Oh. frozen food, terus kita bikin apa namanya usaha kebuli gitu kan. Usaha kebuli, terus sambil usaha kebuli itu kebenaran dulu ada teman kan emang usaha baslok. Oh, kalau kebuli emang pernah nyobain? Pernah nyobain bro? Cobain ya. Wah, enak, lapar sih. Lapar Tapi ya. gue belum nyobain ketika lu masih kenyang. Itu rasanya kan Kebuli 4 hari yang lalu juga bakal dibilang enak kalau lu mah. Asli kebulinya ya. Kalau kebuli pernah dengar, pernah nyobain. Nah, balik lagi baslok nih. Ya, jadi terinspirasi juga sama teman ya, dia udah jalan duluan, usahanya lumayan lancar selama pandemi ini, bisa dibilang lancar lah. Nggak ada goyangan dikit ya, Om Bang. Goyangan dikit ada lah ya, sedikit goyang. Itu terjalan. Akhirnya kita coba awalnya memang ngambil juga ke dia. Terus kita coba ulik lah kalau kata ini mah ya. Nah, boleh. Ulik ya kan. Kalau bahasa kerennya Kita ATM. eksperimen ya kan. ATM. ATM bahasa kerennya. Kita eksperimen. Amati, tiru, modifikasi. Bahasa kerennya itu, bahasa kerennya. Di ATM kan gitu. Ya. Kita coba akhirnya kita cari penggilingan apa segala macam, alhamdulillah bisa. Itu di Jakarta Timur. Penggilingan itu ada. Oh, ini mesin. Mesin. Oh iya iya. Dan akhirnya di bulan apa ya, Maret apa Februari ya, dalam Februari ya, Januari Februari Maret kita 2021. Oh, Tahun ini ya, eksperimen itu dari tahun ini ya? 2020 ya kan, kita mulai oke. coba itu karena buat makan sendiri apa segala macam, kita 2020 pertengahan tahun Agustus antara Agustus September kita udah mulai akhirnya kita ya kenapa enggak nih bikin. Yang ngebedain basloknya yang tadi sama baslok ciptaan Akang nih, karya Akang apa? Pasti ada yang beda dong. Kalau sama lo mendingan ngambil aja tuh di sana. Ngapain capek-capek bikin sendiri. Ya mungkin bentuknya agak beda mungkin ya basloknya Akang. Agak monyong gitu. Agak monyong atau gambar buaya. Aku juga sebentar mau apa urusan modal. Ini supaya selisih kalau ngambil angkanya mahal, kalau bikin sendiri angkanya jadi mahal. Atau memang ada yang beda, ada yang membedakan. Atau ada yang istimewa gitu. Kalau pada dasarnya hampir sama. Tapi kalau sistem yang Kang Yana terapin ya contoh booth apa segala macam dikasih dengan dipinjamkan dengan kepercayaan, apa mereka juga sudah melakukan hal yang sama? Artinya akan cuma niru doang nih. Enggak, beda. Beda? Dengan sistem itu kita beda. Oh, Nah, tujuan kita kenapa dipinjamkan? Itu tujuannya untuk membangun sama-sama kita bangkit dari pandemi ini. Kan kita banyak nih orang yang terpuruk tapi pengen usaha tapi nggak punya modal. Yuk kita bangkit bareng-bareng kan? Ya kita bangkit bareng-bareng. Ayo tinggal jualan, kita jualan.
kita produsennya, ya kan. Tapi memang di awal itu begitu ya. Maksudnya di awal pikirannya adalah gimana itu supaya kita ngajak bangkitnya bukan hanya sekonyong-konyong gitu bahasanya. Kita sedang tenda pun seperti itu. Oh. Kita ngajak rekanan kita ya kita bangkit bareng-bareng, ya kan. Kita bangun bareng-bareng, ya kan. Untuk hasil kita pasti akan merasakan sama-sama. Gitu. Kalau tenda itu kan artinya diawali kalau memang sistemnya yang bangkit bareng-bareng itu di tenda sudah diterapkan, artinya kan Cuma beda model aja. beda model, maksudnya kalau model beda pandemi, aja. ya kan termotivasi karena pandemi. Kalau dulu mungkin untuk sekeliling teman-teman yang punya preferensi sama atau untuk bangkit dan difasilitasi sama Kang Yana itu tenda gitu. Nah, kalau yang Baswok ini kan karena momennya adalah apa namanya pandemi, banyak orang jatuh akan punya pemikiran, punya kuncian yang hebat di share. Nah ini apa? Semangatlah lagi bahwa mungkin yang dulunya karyawan terus kena PHK bahwa rezeki itu bukan hanya dari kantor. Mungkin itu, nah akan bawa ini solusi. Ini tuh bisa di share ke apa ya? Lainnya kan seperti Jangan nuntut gua. muka Lu dikit-dikit dok lah. Jangan kalian mau membebani ke gua. Jangan gua. Gua karena melihat wajah lu itu penuh beban jadi gua tambahin. Sebenarnya ini bukan beban. Perwujudan dari Ya, masalah. penderitaan juga sebenarnya. Sebenarnya banyak permintaan dari luar yang orang Ya, ini kalau kita share secara terbuka itu pasti banyak. Walaupun kita nggak share secara terbuka, kita bicarakan ke antar kawan, antar saudara, kayak gitu. Kita nggak mau terlalu terbuka. Kenapa? Khawatirnya kalau terbuka kita melanggar ke rakyat itu kewadaan. Oh. Kan pasti kewadaan. belum sanggupannya belum sampai Ya, belum nyampe. Karena porsinya kan saat ini Ya, manpower itu Manpower itu. ya, karena juga hitungannya baru berapa bulan ya. Iya. Mungkin tahun 2 tahun ke depan mungkin ya mudah-mudahan jadi lebih besar, jadi lebih luas, jadi lebih apa, dan semangatnya juga maksudnya menularkan ke orang lain gitu. Iya. Orang mau berbuat seperti ini gitu. Iya. Namanya, karena ya enggak jarang ya orang yang melakukan seperti itu ya. Ketika pemerintah di pandemi ngasih bantuan yang kadang-kadang datanya nggak jelas penerimanya siapa. Tapi yang dikasih uang ya, akhirnya Dari enggak. mata duit kan ya. Nah, jadi terbiasa. kalau Ini amplop terbiasa nggak mata dikasih. duitan berarti itu ya. mata amplop. Kalau kita itu kan bukan mengharapkan bantuan, bukan mengharapkan bantuan. Kita profesional. Oh iya. Tampil di channel kita. Oh, betul. Honor kita, bukan kita yang Mana kita? bukan. Di sini kita yang tamu loh. Ini rumah dia kan? Kita yang tamu. Makanya gua nggak kalau apa di channel ini makanya gua nggak bilang kita kedatangan tamu. Bukan, Enggak. kita yang bertamu. Nah, biar kita pulang di Amplop itu. isinya Itu profesional. isinya baslok. Profesional gitu nih. Enggak sembarangan. Tapi emang ini tuh, untuk pemilihan baslok ya Kang tadi analisanya bahwa ketika usaha lain tumbang dari karena pandemi tadi, ternyata jajanan anak-anak ini malah tidak terlalu berdampak. Ya. Karena ini masukkan jajanan anak-anak. Dan kalau kita lihat sekarang kemasan jajanan anak-anak, tapi malah pasarnya adalah orang dewasa lah. Akhirnya masuk juga Masuk ke semua kalangan. ya. Contoh lah. Sebenarnya sih bukan masuk ke semua kalangan karena jajanan anak-anak itu murah. Murah. Orang dewasa nggak sanggup jajanan orang dewasa, makanya jajanan anak-anak pun dijajah sama mereka. Dan itu dikemas dengan bahasa enak nih. Rasa enak nih. Gitu kan. Sebenarnya murah itu tadi. Yang kedua itu, tadi pertama, Itu salah pertama. Salah urutan. Kurang terawat. Bos. Itu biar ada listrik jadi apa pengalihan gelap ini kan Nanti diminta tuh. soal anak-anak itu Kapal listrik namanya anak-anak apa namanya itu nggak peduli kan Iya. peduli bapaknya Wajah, wajah. tak dulu tak dulu Ini unik nih. tak dulu wah
ini bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Memang anak-anak kita Dari kayak konsen. jadi kacau. Konsentrasi ini. Ini alasan untuk nggak ngasih honor. Grecokin kita. Anak-anak balik lagi tuh. Iya, anak-anak ini dia nggak peduli. Aduh. Ternyata masih batuk, masih menderita ya ternyata. Masih menderita. Ini kebanyakan ketawa hari ini. Anak-anak tuh gini, balik lagi ke anak ya. Anak-anak tuh nggak peduli bapaknya susah, ibunya susah. Namanya minta jajan. Iya. Bagi dong. Mangga aja jajan anak-anak tuh lebih bertahan. Dan sebagai orang tua juga Mau tidak mau ngasih. mau tidak mau dengan keterpaksaan akhirnya ngasih. Nah itu. Karena bukan konotasi, karena lu kerja buat apa? Buat jajan anak gua. Ada yang begitu tuh. Ada banyak. Banyak. Artinya Beda kayak kita. nah, Kerja buat apa? Buat cari honor. Balik lagi ke situ. jadi ya kebutuhan jajan anak-anak itu bagian dari kebutuhan primer Dan bahkan itu jadi utama. yang utama. Bahkan banyak orang tua yang rela kerja lapang demi anaknya. Itulah hebatnya ya orang tua kita. Ayo, makanya bisa kita kedua dari usianya kayak gitu. Menarik. Ya itu analisa yang sebenarnya simpel ya, Pak. Simpel gimana? Ini luar biasa. Dibilang simpel. Simpel tapi nilainya luar biasa. Kita nggak kepikiran loh bahwa jajanan anak-anak ini tidak terpengaruh. Ada kan Oh, gitu. Apalagi iya. Kang Yana ini udah punya usaha. Udah punya usaha yang berbanding kebalik dengan usaha yang Ini kan orang dewasa. orang dewasa. Ketika orang dewasa nggak mampu jajan, Nah, dia nggak maksain usaha ini, Nah. tapi dia cari pangsa yang baru yang kira-kira nggak berhenti karena pandemi. Berhenti karena anak-anak ini kan nggak peduli. Kita nggak tahu. wah, kayak tadi kan habis ngasih jajan tuh. Contoh ya. Contoh. Sebenarnya ini juga sama dengan polanya, ada kesamaan dengan pola yang dijalani sama Yana ini. Kita bersikap kayak anak-anak kepada Allah itu kita bersikap lepas kasih Lepas. seperti ketika kita minta ya minta, kita minta ya biar aja kalau yang hilang ya biar aja Allah yang ganti. Jadi meminta itu kalau sudut pandang anak-anak adalah kebutuhan. Bukan kebutuhan, anak-anak bebas aja. Bebas aja. Anak-anak tuh Nggak mikir apa, bodo amat. bodo amat, minta Mau aja. dikasih atau enggak. Dan anak-anak itu Minta aja. anak-anak itu yakin bahwa orang tuanya baik, orang Iya, tuanya akan bener, kasih. bener. Jadi nggak ada rasa, ya kan nggak ada Iya. rasa takut. Beda sama lu berdoa, lu aja ragu doa lu dikabul apa enggak? Lagi ya. Ya kan Kan pas, manusiawi. ya, makanya hidup lu menderita. Gitu. Pas aja dong. Nah, ketika kita punya perasaan bahwa orang tua kita akan kasih, kita minta aja. Iya. Ketika nggak dikasih, anak kecewa nggak? Enggak. Besok Minta Ada lagi. lagi. nggak dapat dari bapaknya ke ibunya, nggak dapat dari bapak ibunya tetap tetangga. Dan itu yang apa rasa kita ngelepas meminta kepada itu yang membuat Iya. Mana ada kekhawatiran apa coba? Besok sama hari ini nggak ada kekhawatiran apa? Karena dia yakin ada yang melindungi. Ada bapaknya, ada ibu. Jadi dia nggak khawatir apa-apa. kalau nggak hari ini dikasih, Jadi besok mungkin bisa. besok. Oh, Nah gitu. Nah itu yang bener nggak? Lo tanya sendiri sama praktisinya langsung. Bener, Kalau ya? kalau gua kan cuman apa? Karena gue sendiri aja kalau berdoa kadang ragu ya apa permintaan gue terlalu. Ya, makanya keluarga lu terlalu jelas menderita terus ya gini. Karena keraguan-keraguan ini. Karena ragu itu ya kan jadi hati kita itu nggak nyampe rasa kita. Jadi hilangkan keraguan. Harusnya kita minta honor sama dia. Iya, nggak bisa begini nih. Wah, ini Itu Pak. waduh ini gimana ini? Ini rasa tingkat keyakinan itu, tingkat Iya. keyakinan kita. Jadi ngebunuh rasa ragu. Ngebunuh apa, Bang? Ngebunuh ego. Bener nggak? Ngebunuh ego diri. Jadi bukan cuma rasa ragu yang dibunuh. Bukan cuma rasa ragu, tapi ego diri kita kan gitu. Ketika dia mau kasih orang, walaupun bahasanya dipinjamkan, itu sebenarnya dikasih. Iya, kalau hilang pun udah Ya makanya langsung ganti juga kan. Cuman supaya orang tidak sengaja menghilangkannya, dia bilangnya ini dipinjamkan. Suatu saat Tahu kalau itu si- gue minta aja sebagai mitra kemarin. Kan kalau hilang dia nggak ragu juga, kan bisa gue jual itu. Ya, karena ketidakpahaman lu itu kan Karena wajah gue nggak amanah, jadi lo nggak mungkin dikasih juga.
karena ya wajah-wajah kalau ini gimana dipercaya kan gitu. Ya itu ketika dia mau kasih itu dia sudah menghilangkan egonya. Jadi Kepentingan dirinya kan, kalau dia mikirin kepentingan dirinya sendiri, dia nggak usah yang semacam itu. ngapain? Jadi rentenir aja. Wah, banyak uangnya, banyak untungnya. Ini kalau ada istilah itu buah dari sebuah keyakinan. Gitu. Ya mungkin pas buat tema kita sekarang. Nah, jadi buah dari sebuah keyakinan. Walaupun cara pandang kita setiap orang memandang bahwa buah itu adalah hasil, kan belum tentu manis atau pahitnya kita nggak tahu. Tapi itu bagian dari hasil. Ya, karena yang apapun mau manis mau pahit asal porsinya pas bermanfaat. Manis kalau terlalu banyak juga akhirnya Diabetes. diabetes. Pahit juga kalau terlalu pahit orang nggak kufur. Nggak ada rasa lain, ada tidak menikmati. Iya. Kalau terlalu pahit juga Kufur ya. kufur. Ya mungkin gila lah. Orang kalau terlalu dia merasa menderita dan Merasa diacukan oleh sang pencipta. semuanya sampai Tuhan pun dia sudah tidak lagi apa. Oh ya nggak apa-apa. Kalau orang yang mungkin punya kewarasan dia akan berpikir ini adalah titik di mana ada hal yang harus kita perbaiki. Rasa pahit. Ini itu udah mulai waras. Supaya orang nggak selalu mengutamakan materi, selalu mengutamakan egois. Ya nggak perlu jujur sih, bohong nggak apa-apa kalau di sini. Kalau di sini tuh channel bebas. Mau kita ngomong bohong pun ya kita terima. Mungkin channel kita kok ya. Lalu iya, orang Kan yang penting kan bayar dia. orang lainnya yang penting Ya jawab. pokoknya tip, mau dibilang tip. Ya, kalau tips ini urusannya tip. Kalau ingat kalau itu tidak dapat Tadi, jadi kalau kita ambil tadi tema adalah buah dari keyakinan. Nah, mungkin nggak jauh-jauh dari sini. Ya gini aja, istilahnya kalau teman-teman orang mau mulai usaha ya yakin aja, yakin sama Allah, minta ridho orang tua terutama ibu, banyak sedekah. Insya Allah, Yakin. insya Allah hasil. Atau Jangan kata insya Allah, yakinkan dalam diri kita itu pasti bisa, pasti berhasil. karena kata-kata insya Allah itu juga masih bentuk keraguan. Keraguan. Atau yang penting ada jawaban. Jadi nggak, insya Allah. Yakin, Yakinkan dalam diri, yakinkan Allah itu ada sama kita, membantu kita, dukung kita, lindungi kita, dan terutama lagi ridho dari orang tua, terutama ibu. Oke, Kang Yana, ya thank you ya, Kang Yana. Hari ini kita banyak hal yang bisa kita ambil, kita sebar itu selain kayak pamflet. ujung-ujungnya lu dengar. Nah, dibayar. Kalau kita tangkap, jadi teman-teman hari ini kita ngobrol kaitan dengan tidak jauh dari pandemi, bahwa pandemi ini adalah sebenarnya sebagai momen bukan di saat kita jatuh terpuruk, tapi bagaimana kita bisa bangkit dengan sesuatu hal yang mungkin kadang tidak terpikirkan sama kita ya, jauh dari teori. Contoh adalah Kang Yana. Kang Yana ini membangkitkan dalam suatu kondisi yang sama untuk yuk sama-sama kita bangkit dengan lewat kemitraan ya, kemitraan ya Kang ya, kemitraan dari Basmok. Dan ini hal yang luar biasa, dan dalam semua hal itu adalah melibatkan bagaimana kita berserah diri, karena manusia itu cuma berusaha dan kita berserah diri. Yang menarik adalah restu orang tua. Nah ini kalau hal apapun yang direstui orang tua, asal kita yakin dan harus yakin, insya Allah itu adalah adalah hubungan langsung ke sang pencipta. Jimat yang paling mujarab. Jimat yang paling mujarab. Jadi kalau bisa ibunya itu diikat dipakai di sini. Jadi jimat. udah ada ibu jari. Jadi itu teman-teman, hari ini kita banyak belajar dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita obrolin ya, ngaco-ngaco lah, obrolan ngaco. Dan cukup sekian dari kita di channel Cerita Manusia edisi katanya Sopi. Nah, gua Otong, Toto,
Ya, Ya nak, pamit, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.